1, 2, 3. Di rumah sana, kita sama-sama, di mana kita senang, Di rumah senang, di kamar senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilembai-lembai, pinggul goyang-goyang, kaki dihentak-hentak, tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak, putar badan. Yeay. Halo Sasa. Hai, udah gitu aja. Langsung ya. Ya udah. Halo Ainur. Gimana kabarnya, Sa? Alhamdulillah baik. Gimana sekarang? Lagi di Samarinda, lagi di rumah. Lagi di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Pakai hashtag Hashtag gitu. di rumah aja. Di rumah aja. Oh iya, Sa, sekarang kan lagi itu informasi mengenai corona itu ada di mana-mana. Buka Snapgram, buka Snap WA, Facebook, pokoknya di platform media sosial apapun itu beritanya trending topik corona. Nah, itu cukup kalau bagi aku sendiri ya, cukup depresif dan kayak bikin sedih gitu loh. Kayak jadi cemas, tidak bisa membayangkan Indonesia 2 minggu ke depan gimana. Atau aku aja yang overthinking nih, atau orang lain juga akan merasakan yang sama. Kira-kira menurut Sasa gimana sih menghadapi kondisi semacam ini? Tentunya ini buat kita ya, buat bangsa kita, juga buat di dunia mungkin menjadi wabah yang menjadi cukup serius. Kenapa? Karena kayak serentak semuanya ya, nggak kayak yang beberapa penyakit kemarin yang mungkin dampaknya nggak begitu banyak di kita, tapi sekarang kayak dalam waktu singkat terus semuanya udah hampir kena gitu. Belum lagi kita tahu ntar 2 minggu ke depan kita tetap bakal aman atau gimana, apalagi dengan adanya peraturan pemerintah di mana kita suruh di rumah aja, himbauan-himbauan untuk social distancing dan segala macam. Nah, kalau dari kita sendiri kan karena ini namanya baru, hal-hal kayak gini, jadi sebenarnya ada kewajaran sih. Wajar kalau tiba-tiba kita merasa cemas, wajar ketika kita ini apa ini kok di grup tiba-tiba rame, kok tiba-tiba ada angka kematian, kok tiba-tiba ada ini, seolah-olah semua itu dapat informasinya gitu. Dan kalau kita kemana aja, bahkan ke pasar atau misalnya kita kita sebut kata corona, semua orang tuh langsung paham, oh itu virus gitu. Padahal virus ini tuh baru 4 bulan dari akhir 2019 ya. 2019 ya. Dari akhir 2019. Jadi kayak semua orang tahu, semua orang paham, tapi yang kita suka nggak kontrol itu masalah pola pikir kita dan halnya sama hal baru ini gitu. Jadi ada kewajaran sih kalau misalnya aku cemas nih gini, ini itu hal yang wajar gitu. Terus gini loh, Sa, kayak misalnya ini aku ngambil contoh aku pribadi ya. Kayak buka HP terus dapat berita 48 orang yang sudah meninggal, 500-an yang sudah terdeteksi positif, ditambah lagi kayak kisah-kisah kalau misalnya dokter atau tenaga kesehatan itu APD-nya kurang, ada orang-orang yang kemudian saling mencaci, saling menuding, itu kayak jadi makin bikin stres gitu. Gimana ya, Sah, itu kayak wajar atau aku harusnya gimana gitu? Pertama gini, kita sebenarnya setiap hari udah sering banget kejajal sama informasi. Cuman informasi-informasi itu sifatnya netral. Kebetulan ini yang datang ke kita informasi bernilai negatif. Maksudnya dalam artian membuat kita akhirnya jadi cemas, membuat dampak-dampak yang tidak baik ke kita, apalagi tentang kematian yang membuat kita bisa langsung merasa cemas gitu. Jadi apa-apa kita jadi gampang takut gitu. Jangan-jangan aku habis kesini nanti kena, habis kesana kena gitu. Nah, yang pertama perlu disadarin tadi ya, kita harus sadar emang ini adalah hal yang baru dan namanya manusia, kita perlu beradaptasi. Beradaptasi dalam hal ini kita nggak adaptasi dalam kondisi yang sakit, tapi kita adaptasi dengan hal baru, dengan hal yang kita keadaan sehat nih. Nah, kayak gini pola pikir kita harus berubah dulu. Kita harus belajar beradaptasi lagi sebenarnya. Harus sadar kita lagi belajar adaptasi.
terus menangani informasi-informasi yang banyak banget, kayak setiap buka TV 24 jam itu nggak habis-habisnya bahas corona, dari kesehatan semua berbicara, dari buka Instagram semua tentang corona. Itu kembali ke diri kita lagi, pintar-pintarnya kita lagi. Himbauan untuk di rumah aja, terus dengan adanya peraturan diliburkan sekolah, itu sebenarnya sudah aturan terbaik, anggap aja seperti itu ya. Udah upaya terbaik yang dilakukan oleh pemerintah agar kita bukan mengisolasi diri ya, dapat menjaga Iya. diri agar tidak terpapar dan membawa hal yang bisa memapar orang lain kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang datang itu sebaiknya ada, kadang nggak perlu di situasi corona gini ya, tapi di lain waktu, dulu kita juga sering kok dapat informasi banyak, tinggal diri kitanya aja yang pintar-pintar membatasi diri. Nggak usah terlalu banyak cari tahu, nggak usah terlalu banyak nontonin terus gitu, lebih lakuin fokus ke diri gitu. Jadi ada himbauan di rumah aja, udah disuruh cuci tangan, udah cukup tuh, maksudnya uh, udah teredukasi tuh diri kita, udah ikhtiar nih. Nah sisanya kalau kita nggak pengen terus makin cemas, ya cukup membatasi informasi-informasi yang masuk. Mungkin kita stop dulu menggunakan Instagram atau apa, atau nonton film, mau nonton drama yang berserial ya silahkan gitu, atau misalnya mau gambar, mau apa, mau coba-coba masak, ya itu terserah gitu. Yang penting kitanya yang bisa mengontrol diri untuk memasukkan informasi-informasi itu. Kalau misalnya dalam keadaan nih sekarang kita diliburkan kuliah online, ini juga buat ini ya, buat dosen-dosen atau buat guru-guru kasihan ngasih tugas itu jangan banyak-banyak. Karena walaupun basis, iya kasihan banyak aduan kalau misalnya dia ikut berapa mata kuliah terus banyak beban, justru mentalnya makin ini kan, makin harusnya dia menjaga imunitas justru makin malah drop gara-gara banyak tugas, apalagi tugas organisasi gitu ya. Jadi semua orang mungkin hari ini bisa sama-sama mengerti bahwa 14 hari dipergunakan untuk kita istirahat itu buat meningkatkan imunitas kita dengan cara yang menjaga kesehatan mental juga ya. Karena gini loh, aku sih ya belajar juga kalau misalnya kesehatan mental, psikis kita itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan diri kita sendiri gitu. Jadi kira-kira menurut Sasa ada tips yang spesifik nggak buat teman-teman biar tetap bisa menjaga kesehatan mental dalam kondisi ya seperti ini, kita di rumah aja. Bayangkan loh ya, kita yang terbiasa untuk beraktivitas di luar, ketemu banyak orang, tiba-tiba harus mengkungkung diri ya cuma di kamar aja. Itu gimana sih biar kita tetap apa ya, pemikirannya tetap sehat dan tidak merasa bahwa ini musibah yang sangat besar gitu. Mungkin karena ini ya, maksudnya hal-hal yang kayak gitu bakal dirasain sama orang-orang yang punya aktivitas luar dan rutin ya, misalnya kayak berkuliah, sekolah, terus orang-orang kantoran yang kerja segala macem. Dan hal kayak gitu tiba-tiba di rumah aja dan semua dialihkan secara online atau gimana. Tetap yang paling penting dijaga itu sebenarnya pola pikir. Pertama, ketahanan stres. Stres yang datang itu bisa sifatnya dua. Yang pertama stres yang bersifat positif sama negatif. Kalau stres yang bersifat positif itu dia memicu kita untuk melakukan hal lebih baik. Kita jadi bisa mengontrol kondisi tidur, kita bisa jadi termotivasi untuk selalu menjaga makan gitu. Sama stres yang bersikap negatif. Nah, kenali dulu nih, kan otomatis dengan perubahan yang mendadak, tiba-tiba kita di rumah, kita langsung jadiin stres. Kita harus juga pintar-pintar gimana caranya, ini ada beban-beban kerja dan aku di rumah gitu. Kita akhirnya mau nggak mau juga akhirnya kan bertemu dengan orang rumah yang tadinya awalnya nggak ada orang rumah, terus ada orang rumah, kita harus ada interaksi dengan pola komunikasi baru. Tetap yang dijaga pertama yakin, maksudnya lebih ke sugesti diri kalau ini aku bisa ngehandle ini gini. Dan yang dilakuin itu nggak sendiri tapi bareng-bareng, maksudnya kamu nggak sendirian kok untuk ngelakuin tugas kayak gini, teman-teman juga yang lain ada. Kalau misalnya kita kan nggak bisa nih tiba-tiba nyuruh, Pak jangan dong, jangan kasih tugas banyak misalnya di kuliahan, Pak jangan kasih tugas, kan nggak mungkin gitu. Terus gimana sebagai mahasiswa yang mendapatkan tugas banyak atau apa, uh, lakuin sebisanya. Mungkin udah nggak bisa sesempurna hal-hal dulu, nggak sempurna kayak dulu, tapi lakuin sebisanya, semampunya, yang penting menyelesaikan tugas gitu. Jadi kadar
apa ya istilahnya, namanya mahasiswa kita pasti punya idealis untuk mengerjakan seperti ini. Tapi kalau dalam kondisinya kayak gini kita juga harus sadar diri, oh tubuhku juga lagi butuh adaptasi, pola pikirku juga mungkin yang keperfeksionisan yang mungkin harus 100% diturunin menjadi 70 atau 60. Yang penting sebisanya, toh dosen-dosen juga pasti akan paham karena kita sama-sama lagi di dilanda musibah kayak gitu sih. Kegiatan Jadi spesifik enggak sayang kira-kira recommended buat dilakukan? Apalagi ini ya, cewek-cewek banyak yang kemudian kayak ya namanya cewek sensitif kemudian takutnya jadinya justru stres dalam kondisi kayak gini. Ada kegiatan spesifik yang menghibur terus bisa menjaga kesehatan mental gitu dalam kondisi kayak gini? apalagi perempuan terus tiba-tiba kayak gini kita lagi masa-masa PMS gitu ya, Iya. wah itu rasanya mau marah, semua mau dimarahin Iya. gitu ya, sampai pemerintah aja kita nggak, mereka aja nggak tahu kita pengen marah-marah Iya. terus gitu ya. Iya. Sebenarnya yang pengen aku sampaikan itu tentang mindfulness sih. Kenapa mindfulness? Jadi bebas, maksudnya aktivitas kegiatan bebas. Kalau bisa yang memicu aktivitas fisik yang mungkin mau pagi ada senam dulu, terus atau nyapu-nyapu rumah, atau sekedar nyuci piring, nyuci gelas, jemuran, misalnya kayak gitu. Atau masak, explore baru, atau menggambar, itu bebas. Asal dilakukan dengan mindfulness atau dengan kesadaran. Jadi mindfulness itu kan sebenarnya pengertiannya apa yang kita lakukan itu kita benar-benar sadar dengan yang kita lakukan. Jadi nggak pas nyapu tapi kita sambil pegang HP, atau misalnya pas makan sambil ngeliat apa kayak multitasking tuh kalau bisa dikurangin gitu. Jadi apapun yang dilakukan terserah, tapi benar-benar membawa mindfulness gitu. Jadi setiap yang kita lakukan tuh bermeaning, bermakna kayak gitu. Jadi nggak salah mau rebahan juga nggak apa-apa gitu, mau nonton drama nggak apa-apa, asal tidak menjadikan beban sendiri gitu, tahu prioritasnya mana dulu yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi yang penting mindfulness sih, sadar dengan apa yang dilakukan. Kalau mulai bosan ya bisa telepon temen, kalau misalnya apa ya bisa coba eksperimen masak atau apa gitu sih. Jadi tetap jaga mindfulness, terus juga setiap orang sebenarnya gini sih Nur, hal kayak gini tuh banyak melatih kita, terutama tentang kejiwaan kita ya sebenarnya. Dalam artian kita selama ini udah dari kecil atau dari remaja ini banyak terlalu fokus sama diri kita, apa-apa tentang diri kita, apa-apa orang lain bodoh amat, yang penting aku seperti ini kayak gitu. Tapi dengan keadaan seperti ini ada hikmah yang menurut aku yang diambil, bahwa ini tuh ngelatih empati kita gitu. Kayak mau nggak mau kita yang apa misalnya yang muda nih, aku masih muda, aku masih sehat, keluar, tapi kan kita nggak tahu kalau diri kita jadi pembawa virus gitu kan. Akhirnya kita berantisipasi, akhirnya kita belajar lagi gitu. Jadi istilahnya balik lagi, yang penting mindfulness dan sadar dengan apa yang dilakukan. Hal-hal kayak gini itu membuat kita belajar lagi untuk menjadi manusia sih sebenarnya secara. Berarti ini ya, saya jadi manusia pintar-pintar berhikmah ya. Maksudnya ngambil hikmah dari setiap kejadian biar mungkin otaknya lebih sehat, mentalnya lebih sehat, bisa menerima kondisi. Dan tadi ini ya, olahraga gitu-gitu ya, olahraga, aktivitas fisik itu bisa memicu endorfin buat keluar ya, buat biar kita senang, hormon-hormon bahagia pada keluaran gitu ya. Betul juga sih. Jadi tidak hanya rebahan, ya rebahan tidak salah, tapi Ya rebahan tidak salah sih. Kaum rebahan akan merayakan ini semua ya. Tapi ini sih ada saran juga gini, kalau misalnya mulai agak stres atau apa, bisa coba melukis atau menulis ya. Maksudnya itu kan juga bagian dari salah satu bentuk terapi, dan menulis, mencurahkan dengan asik loh. Misalnya ini tuh kayak baru di sejarah kita gitu kan. Siapa tahu dengan yang pandai menulis atau buat video, atau kayak Ainur nih kolaborasi terus nih, keren. Ini gara-gara aku stres bagus banget, aku merasa terhibur loh. Aku jadi terbantu juga dengan videomu yang buat hand sanitizer itu. Dengan aloe vera itu, ayah aku ngikutin, jadi terima kasih juga Ainur, kan buktinya ya. Iya, bukti dari kesestresanku. Bener, mungkin karena Ainur juga apalagi organisasi ya, harus
tetap muka, kita harus menyelesaikan random ini, tapi benar-benar kita cuma diminta waktu 14 hari sebentar Iya. nih, kayaknya istilahnya belajar jadi manusia lagi sih kalau aku. Betul itu. Bagi seorang Ainur ya, maksudnya 6 hari di rumah terus itu memecahkan record gitu, kayak wow, aku bisa cuman di rumah. Ngakak banget. Iya kan? Bagi orang-orang yang mungkin aktif di luar itu ini sangat memukul keadaannya. Jadi makanya saya juga apa ya, tidak menyalahkan orang-orang atau teman-teman yang kemudian kayak denial tetap mau keluar, ngadakan aksi, ngadakan konsolidasi, bahkan masih nongkrong hari ini, mungkin belum bisa menerima kondisi kali ya kalau misalnya kita harus membatasi aktivitas dan interaksi dengan orang lain secara langsung. Tapi seru sih, maksudnya dari beberapa pertanyaan yang aku lontarkan ke teman-teman aku juga, mereka udah sadar diri harus ngapain atau apa, karena ya benar, lebih baik memilih untuk mengalah dibandingkan kita membuat masyarakat jadi musnah gitu istilahnya kan. Jadi harus benar-benar ini sih ya, jaga diri, membatasi diri gitu-gitulah. Sudah Sa, kayaknya ini cukup bermanfaat buat orang-orang. Semoga teman-teman yang merasa bahwa sudah berapa hari di rumah, sudah mulai stres, kembali lagi kesehatan mentalnya dengan cara-cara yang sudah di-sharingkan sama Sasa tadi. Tapi ini tidak hanya sebatas ini ya, masih bisa searching dari tempat yang lain. Kalau mau nyari-nyari ya dari referensi lain boleh. Semoga teman-teman bisa tetap tahan untuk stay di rumah aja tanpa ada hal yang urgent untuk diurus di luar, dan menjaga imunitas, jaga makan, minum apa Sah, itu bisa itu loh, apa sih, pakai infus water, sekalian iklan enggak Infus Bapak? water pakai saffron juga bisa. Saya jual ya, oh enggak ya, malah buka lapak nih. Untuk daerah Samarinda boleh pesan sama Sasa di Grab-kan atau apa gitu, pakai online. Atau kalau mau yang deket-deket yang punya jahe, bisa bikin infus water jahe, diiris-iris pakai serai, terus dikasih gula merah, itu mantap tuh, seger. Enak banget itu, Iya. bikin seger. Bangun-bangun hujan-hujan terus makan, Iya, memang itu ya. Imunitasnya bisa ter-up. Ini memaksa kita untuk belajar hidup bersih, menjaga makan. 14 hari kita betul-betul diedukasi lah untuk jadi manusia yang sehat. Satu dunia tahu satu cara dunia. cuci tangan yang bersih. Oh iya betul Sa, langsung satu dunia tahu cara cuci tangan yang benar. Oh ya, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman medis mungkin, atau apa gitu? Kami untuk medis ya, orang-orang yang berjuang di luar sana untuk menyembuhkan, padahal juga resiko untuk terjangkit juga tinggi. Kami berterima kasih sangat banyak. Mungkin kami tidak bisa banyak membantu karena ikhtiar juga kita lakukan dengan menjaga diri di rumah. Kami membatasi. Jadi semangat buat tim medis di sana. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas sama Allah. Semangat juga buat teman-teman yang di rumah yang mulai beradaptasi lagi. Nggak apa-apa, ini waktu buat ngenalin diri kalian, buat metakan ulang target-target kalian sebelum kita bener-bener kembali dilepas bebas di berkeliaran di muka bumi ya. Mungkin gitu sih. Dan ini apa Nur, aku sebelumnya minta maaf kalau misalnya dari kata-kataku juga ada salah penyampaian atau apa, karena ini terbatas ya Nur ya, namanya juga kita ngobrol. Ya kalau pandangan kita aja gitu. Gitu aja sih. Oke, Sasa juga jangan lupa jaga kesehatan ya, Sa. Ainur juga. Salam buat keluarga di sana. Iya, sama-sama. Ainur juga ya, sehat-sehat di Mandar ya? Iya, Mandar. Ya. Dadah, assalamualaikum.